Shalom Bapak Ibu. Selamat datang di tahun 2021. Amin. Puji Tuhan, kita dengan gagah ya. Tidak ada sakit penyakit, dengan sehat walafiat. Tuhan kasih panjang umur sehingga kita boleh masuk di tahun 2021. Amin. Selamat datang di tahun 2021. Selamat menikmati sukacita yang besar. Amin. Selamat menikmati kemenangan yang besar. Sebelum saya membawakan khotbah minggu ini, saudara, saya rindu menyampaikan isi hati Tuhan. Mungkin ada banyak saudara yang tidak ikut doa semalam pada tanggal 1, sehingga tidak tahu pesan Tuhan di 2021. Tapi saya mau sampaikan hari ini juga ya. Jadi saudaraku, Tuhan sampaikan sesuatu di hati saya untuk tahun 2021 ya, pesan Tuhan, firman Tuhan. Ya mungkin saudaraku 2021 dunia semakin gelap karena firman Tuhan memang menubuatkan seperti itu. Ya, dunia semakin jahat, dunia semakin gelap, penuh dengan ketidakpastian. Covid juga diramal belum tentu selesai tahun 2021. Bahkan sekarang ini diteliti ada banyak varian yang timbul, lebih dari 7 varian yang timbul. Macam-macam jenis COVID virusnya, saudaraku, berkembang sedemikian cepat, bahkan 7 kali lebih cepat menularnya. Ya, saudara lihat dunia semakin menawarkan kekhawatiran, ketakutan, betul, kegelapan. Indonesia sudah kirim vaksin hampir 1,3 juta vaksin, tapi banyak dokter berkata bahwa vaksin yang didatangkan belum tentu bisa menghancurkan varian-varian COVID yang sudah berkembang. Bahkan di Israel, saudaraku, orang disuntik vaksin malah lebih cepat terkena virus. Aneh kan? Ya, aneh. Karena kadang-kadang orang berpikir vaksin menjadi satu penuntas ya untuk COVID. Ya. Diharapkan dengan disuntik vaksin orang tidak terkena COVID lagi. Tapi saudaraku, kebalik ya. Di Israel terjadi justru orang disuntik vaksin malah cepat terkena virus. Jadi saudara, kalau kita dengar berita di dunia ini, saudaraku, semuanya berita-berita yang penuh dengan ketidakpastian. Ya, berita kegelapan, berita kejahatan. Memang dunia, kata 1 Yohanes 5 ayat 9, dikuasai oleh roh jahat. Jadi dunia pasti akan mengalami kegelapan. Dunia akan semakin jahat. Firman Tuhan menubuatkan seperti itu. Tapi saya mau kasih tahu kepada saudara hari ini, ada kabar yang baik. Jangan dengarkan kabar dari dunia, karena engkau dan saya bukan berasal dari dunia, betul? Ya, 1 Yohanes 5 ayat 9, kamu bukan berasal dari dunia. Memang dunia dikuasai roh jahat, tapi kamu bukan berasal dari dunia. Jadi kau jangan dengar, telingamu jangan banyak kau dengar dengan berita-berita dunia. Karena kau bukan berasal dari dunia, lebih banyak telingamu dengar berita surga. Amin. Amin. Itu bukan habitatmu. Amin. Jadi kalau kau punya telinga, saudara punya telinga, saya punya telinga, sering dengar berita surga. Amin. Jangan lebih sering dengar berita dunia. Oke, boleh dengar berita dunia, tapi ingat, yang menentukan hidupmu, yang menentukan destinimu, yang menentukan masa depanmu bukan berita dunia. Amin. Tapi yang menentukan hidupmu adalah firman Tuhan. Amin. Berita dari surga. Dan saya mau sampaikan, saudaraku ya, ayat firman Tuhan yang diberikan Tuhan atas hidup saya untuk jemaat Tuhan. Yesaya, kita lihat Yesaya 9 ayat 2 dan 3. Ini ayat yang terus akan kita deklarasi sepanjang tahun. Amin. Yesaya 9 ayat yang kedua. Jadi kalau begini jadi yang ketiga. Ya. Lanjut. Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak
dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jaran. Jadi saudara, kebalik sekali dengan berita dunia. Berita dunia penuh dengan kesedihan, berita dunia boro-boro sorak-sorai sukacita, saudaraku. Dunia penuh dengan air mata, betul? Resesi ekonomi, pengangguran, dan segala macam kesulitan. Tetapi dengar baik-baik. Ini firman Tuhan sepanjang tahun 2021. Amin. Buat Tuhan dikatakan akan dan telah menimbulkan banyak sorak-sorak. Jadi bukan satu sorak-sorak, tapi Tuhan akan menimbulkan banyak sorak-sorak. Artinya apapun pergumulanmu di dunia, karena kita masih ada di dunia, tekanan dunia ini kerasa buat kita, dampaknya ada pada kita. Tapi percayalah, Tuhan akan ganti pergumulanmu menjadi sorak-sorai. Kalau kau punya satu pergumulan, Tuhan akan ganti dengan sorak-sorai. Dan Tuhan katakan, Dia telah menimbulkan banyak sorak-sorai. Amin. Dan sukacita yang besar. Dunia boleh bersedih, tapi rumah Tuhan ada sukacita yang besar. Amin. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, dan seperti sukacita orang yang bersorak-sorai di waktu membagi-bagi jaran. Saya percaya saudaraku, Tuhan ingin kasih tahu bahwa sukacitamu, sorak-soraimu itu seperti orang waktu panen. Saudara, kalau orang mau panen, saudara, mereka bekerja keras, saudaraku. Dia tanam, dia lihat hujan, dia lihat musim, apakah tanaman ini panen atau tidak. Tapi kita boleh melihat bagaimana orang yang bersukacita di waktu panen, itu sukacitanya lepas sekali. Karena penderitaan yang dialami selama ini dibanding panennya tidak seberapa, betul? Kau akan alami dalam hidupmu, mungkin ada air mata. Bukan berarti 2021 tidak ada air mata. Mungkin kau punya air mata seperti orang waktu panen. Tapi endingnya, akhirnya kau akan bersorak-sorai seperti sorak-sorai orang di waktu panen. Amin. Kenapa? Karena Tuhan menimbulkan banyak sorak-sorai atas hidup. Amin. Juga dikatakan seperti sorak-sorai di waktu orang membagi jaran. Saudaraku, orang yang bicara jaran itu bicara perang. Ya. Orang perang perlu usaha, perlu keterampilan, perlu skill, perlu kekuatan. Ada di sana, waduh, kekecut dan segala macam. Tapi begitu dia menang, dia bagi jarahan, oh itu mukanya berseri-seri. Amin. Ya, segala macam yang terjadi di perang dibanding dia menang dan membagi jarahan tidak seberapa. Saudaraku, akan terjadi. Oh, semua kesulitan boleh terjadi atasmu. Tapi Tuhan akan menimbulkan sorak-sorai dan sukacita besar atas hidupmu. Lanjut, selanjutnya. Ini hanya 2 ayat, saudaraku ya. Selanjutnya, kita akan baca. 1, 2, 3. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan. Seperti pada hari kekalahan Midian. Percayalah, saudaraku, semua kuk, ya, kuk itu tekanan dunia. Gandar yang di atas bahu kita, saudaraku, yang menekan kita. Selama ini kita ditekan dengan ekonomi, dengan apapun, saudara. Keluarga kita punya masalah dan sekarang kuk, ya, ketidakakuratan kita, ketidakselarasan kita dengan Tuhan. Dan tongkat si penindas, tongkat si jahat untuk menindas kita. Percayalah sudah dipatahkan oleh Tuhan. Makanya kau akan bersorak-sorai. Amin. Deklarasi terus firman ini. Dan saudaraku, mungkin kau nggak perlu baca di Mazmur. Oh, kita baca saja Mazmur 126. Ini ada 126. Ketemu? Ayat yang pertama,
Mazmur 126 ayat yang pertama. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa. Saudara, saya bisa bayangkan pada 2021, saya percaya bahwa saudara lebih banyak tertawa daripada saudara menangis. Amin. Ya, karena Tuhan sedang memulihkan keadaan Sion. Tuhan akan memulihkan keadaan Sion. Keadaan kita seperti orang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Saudara, saya ingin dengar suatu saat 2021 sepanjang orang akan berbagi berkat di sini, kesaksian. Oh, orang akan berkata, Pak Medi, aku lihat Tuhan melakukan perkara besar atas hidupmu. Orang akan bertanya kepada Bu Leni, aku lihat Tuhan melakukan perkara besar pada hidupmu. Saudara, orang akan melihat siapa Tuhan lewat hidup kita. Ya, kenapa? Karena di dalam kesesakan kau selalu bersukacita dan ada kemenangan. Dan orang boleh melihat bagaimana Tuhan melakukan perkara besar pada saudara-saudara. Sehingga ketika kita berkumpul, kita berkata, Tuhan melakukan perkara besar kepada kita. Mari kita bersukacita, betul? Amin. Tuhan telah melakukan perkara ayat ketiga ya. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Maka kita bersukacita. Saya percaya itu akan terjadi, saudaraku. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negev. 5-6 ini yang biasa kita nyanyikan. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Tahun 2021 Tuhan akan ganti air mata saudara. Ya, saudara mungkin 2020 berdoa untuk banyak hal. Tapi 2021 Tuhan katakan, sudah selesai anakku kau tabur. Tiba waktunya kau tuai. Amin. Ya, kau mungkin sesak. Kau mungkin penuh dengan tekanan di 2020, di 2019. Tapi Tuhan katakan, anakku sudah selesai kau menabur dengan air mata. 2021 kau nikmati, kau tuai sekarang. Dengan apa? Dengan sorak-sorai. Amin. Tahun-tahunmu yang sudah habis dimakan oleh belalang pelahap. Kau merasa rugi. Kau merasa waktumu habis ditindas oleh si jahat. Tuhan akan ganti. 2021 Tuhan akan menghiburmu. Amin. Karena ini waktunya menuai. Amin. Kalau air matamu kalau ditampung di kirbat sudah seember mungkin. Tuhan katakan, ini waktunya kau menuai. Makanya saudaraku 2021 di dalam hati saya berkobar-kobar, tidak ada tekanan. Saya bilang Tuhan, kami percaya 2021 dunia boleh nangis, dunia boleh tertekan, dunia boleh sedih, tetapi di rumah Tuhan selalu ada sukacita dan kemenangan yang besar. Amin. Saudara, sudah waktunya kita menuai. Kalau kita air mata kita untuk bangsa ini, waktunya tahun 2021 kita menuai. Kalau air mata kita banyak untuk keluarga kita, sudah waktunya kita menuai. Kalau air mata kita habis untuk tekanan ekonomi, sudah waktunya kita menuai. Dan orang-orang yang mencucurkan air mata, ya, akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan bersorak-sorai dan pulang membawa berkas-berkasnya. Saudaraku yang kekasih, saya rindu sekali awal tahun ini firman inilah yang menggerakkan saudara. Amin. Sepanjang tahun ini sehingga ketika saudara mengalami kesedihan, mengalami api, deklarasi saudara. Amin. Karena kadang-kadang iblis
ingin mengalihkan fokusmu. Iblis ingin mengalihkan engkau kepada fakta yang kau lihat. Sehingga engkau nggak percaya bahwa firman ini akan tergenapi atas hidupmu. Tapi kembali deklarasi, Tuhan, kau janji di awal tahun lewat pemimpinku bahwa engkau akan mengubah ratapanku, mengubah tangisanku Tuhan menjadi tari-tarian. Engkau menimbulkan banyak sorak-sorai. Bukan satu loh Tuhan sorak-sorainya, banyak, supaya aku boleh bersuka cita di hadapanmu. Aku nggak mau sedih seperti dunia Tuhan. Aku nggak mau hidup tertekan seperti dunia. Karena itu bukan habitatku. Aku mau Tuhan, aku bersuka cita. Karena Engkau yang menimbulkan, bukan karena usahaku. Amin. Ini waktunya menuai. Amin. Kau mungkin berpikir, aduh anakku kok nggak berubah-ubah, aduh suamiku kok nggak berubah-ubah. Air matamu sudah selesai, kata Tuhan. Aku sudah lihat, dengar. Dan waktunya engkau tuai. Gak usah mikirin kapan suamiku bertobat, kapan suamiku. Tapi Tuhan katakan, aku akan menimbulkan sorak-sorai bagimu. Amin. Ya Bu ya. Puji Tuhan. Amin, saudaraku bergairah ya menghadapi 2021. Jangan sering dengar ya, boleh dengar berita dunia, tapi jangan sampai itu menjadi acuan hidupmu. Amin. Karena destinimu, ketetapan hidupmu kan ditentukan oleh berita dunia. Kau bukan berasal dari dunia, tapi firman Tuhan yang menentukan hidupmu. Kau yang berdagang, kau yang melakukan misalnya bisnis setiap hari. Oh, jangan takut, jangan khawatir. Ada banyak kegelapan, orang berpikir gak mungkin laku dan segala macam. Bilang saja, Tuhan, kau janji tahun 2021 kau ingin menimbulkan banyak sorak-sorai. Saya percaya tidak ada pintu tertutup bagiku. Selalu ada pintu terbuka. Daganganku selalu laris. Engkau yang membuka jalan-jalan bagiku. Amin. Baik saudaraku ya, itu pesan 2021. Maka itu saya rindu jemaat Tuhan menghadapi 2021. Tidak ada yang letih, tidak ada yang loyo, tidak ada yang lesuh, 5L ya. Tidak ada yang letoy, betul nggak saudara? Tidak ada yang lemah, tapi saudara semakin giat mengasihi Tuhan, semakin giat beribadah, amin. Semakin giat intim dengan Tuhan, semakin giat melekat kepada Tuhan. Makin giat merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Karena kita tahu kemenangan dan sukacita besar. Itulah yang terjadi atas hidup kita. Amin. Beri senyum kanan kiri saudara. Berikan. 2021 ada sukacita besar dan kemenangan yang besar loh. Amin. Baik saudaraku, kita kembali ke topik minggu hari ini. Jadi Penatua mendapatkan satu pesan, ya, satu impresi dari Tuhan bahwa selama 1 tahun ini, saudaraku, gereja menjadi rumah kasih. Ya. Jadi selama 1 tahun ini kita akan bicara tentang kasih. Kemarin 1 bulan Desember kita bicara tentang kasih, tentang great love, tentang apa lagi itu? Ya macam-macam love ya, kasih yang tidak terbatas ya. Kasih yang besar, saudara. Nah, 1 tahun ini kita juga masih belajar tentang kasih, ya. Tetapi gereja menjadi rumah kasih, ya. Penatua rindu, saudaraku, gereja rumah Allah ini menjadi rumah kasih. Dan ketika gereja menjadi rumah kasih, itu banyak bangsa-bangsa akan datang kepada rumah ini karena ada kasih, ya, saudaraku. Karena banyak ibadah, banyak gereja, banyak rumah Tuhan, saya rindu tidak terjadi di sini. Mungkin bisa beribadah, duduk bersebelahan, tapi tidak saling mengenal, betul. Bahkan terjadi konflik, ya. Kemudian ada saling iri, benci, pertikaian, tanpa kita sadari, saudaraku, rumah Tuhan, gereja Tuhan tidak lagi menjadi rumah kasih, tetapi gereja hanya menjadi aktivitas, kegiatan. Dan ini nggak ada dampaknya, nggak ada kuasanya. Tapi Penatua rindu supaya gereja itu menjadi rumah kasih. Sehingga ada banyak orang-orang datang ke rumah Tuhan karena ada kasih. Amin. Nah, untuk minggu hari ini, ya hari ini kita belajar
ini bahasa Inggris saudaraku, dikatakan ada love God and love others. Kalau bahasa Indonesianya mencintai Tuhan dan mencintai orang lain, mencintai sesama, ya, mencintai saudara-saudara. Jadi mencintai Tuhan dan mencintai orang lain. Saudaraku, love God and love others. Nah, ini yang saya mau bahas. Saudara semangat? Amin. Baik, kita akan buka ya kebenaran ayat firman Tuhan Matius 22. Ayat 37 dan 38. 37, 38 dan 39 ya. Kita baca sama-sama ya. Ini sudah disampaikan oleh Penatua Leo waktu bangkit dan bersinarlah. Saya rindu lebih dalam lagi. Saya berdoa supaya Tuhan mewahyukan lebih dalam lagi. Baik, kita baca Matius 22 ayat 37 sampai 39. 1, 2, 3. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudaraku, kalau saudara mau menyimpulkan perjanjian lama dan perjanjian baru. Jadi kalau perjanjian lama dan perjanjian baru itu diperas, saudaraku, sarinya hanya dua ini. Ya, Tuhan hanya ingin dua ini, saudaraku. Maka itu dikatakan kasihlah Tuhan, karena dikatakan itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Yaitu apa? Ya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Saudara setuju enggak kalau saya ganti ayat ini tapi dengan pengertian yang sama? Saudaraku, kasihlah Tuhanmu dengan mati-matian, habis-habisan, gila-gilaan. Sama enggak? Sama enggak, saudara? Setuju enggak dengan saya? Ya? Kayak gimana, Mbak? Kayak gimana kasihlah Tuhan dengan mati-matian, dengan gila-gilaan, dengan habis-habisan. Saudara, ini mungkin kata-kata yang terlalu ekstrim, tapi itulah yang Tuhan mau. Saudara. Kalau saudara tanya, kayak gimana? Saudara lihat saja. Saudara tahu nonton TV, pernah nonton TV enggak? Tentang Habib Rizik, saudara, pulang dari Arab. Saudara lihat ribuan orang, betul enggak? Padahal itu COVID, betul nggak saudaraku? Dia nggak mau peduli lagi saudaraku. Apakah dia kena penyakit atau tidak, betul nggak? Pengikut Habib Rizik saudaraku. Dia nggak mau peduli. Gua mau mati-matilah sana. Aku tahu aku sedang menyambut keturunan Nabi. Saudara, ya, dia nggak mau peduli. Polisi akan tangkap mereka karena lalu lintas dilanggar, semuanya dilanggar. Matanya itu seperti buta, saudara. Dia hanya lihat sosok Habib Rizik karena dia pikir Habib Rizik yang memberikan pencerahan, pengharapan buat mereka. Saudara, itu yang namanya radikal, betul? Dan Tuhan mau kita radikal. Yes. Kenapa saudaraku mereka bisa? Saya kadang-kadang iri saudara. Kenapa bisa mereka yang begitu tidak lagi melihat dirinya. Sakit penyakit dia langgar, semua dia langgar. Dia nggak takut mati saudara. Hanya demi Habib Rizik. Kenapa? Oh saudara, ada input, ada terus-terusan di brainwash, dicuci otaknya. Bahwa Habib Rizik adalah seorang tokoh yang bisa memberikan pengharapan dalam hidup masa depannya. Oh saudaraku, kalau Habib Rizik kita tahu betul bahwa tidak ada pengharapan selain Yesus. Saudaraku bisa mati-matian, gila-gilaan, radikal seperti itu. Seharusnya saudara dan saya juga bisa seperti itu. Amin.
Jadi kalau saya ganti, kasihalah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segenap akal budimu, dengan katakan, mari saudaraku kasihi Tuhan dengan mati-matian, betul? Dengan gila-gilaan, dengan habis-habisan, saudara radikal dengan Tuhan, itu pesannya. Saudara akan berpikir seperti ini. Apa untungnya saya mengasihi Tuhan dengan radikal? Saudara, dengan kau mengasihi Tuhan radikal, bukan Tuhan yang diuntungkan. Saya mau kasih tahu, ada banyak anak Tuhan, enggak perlulah kita mengasihi Tuhan sedemikian radikal. Enggak perlulah kita mengasihi Tuhan habis-habisan, gila-gilaan, mati-matian. Saudaraku, ketika kau mengasihi Tuhan gila-gilaan, habis-habisan, mati-matian, bukan Tuhan diuntungkan, tapi saudara dan saya yang diuntungkan. Kenapa? Karena semakin saudara mengasihi Tuhan dengan radikal, kau semakin tidak bisa ditindas oleh dunia. Betul? Kenapa saudara? Karena saudara tidak bisa hidup di dunia ini kalau saudara tidak memiliki kasih Bapa. Karena hanya kasih Bapa yang bisa mengalahkan dunia. Amin saudara. Jadi jangan berpikir saudara, kalau saya ajar saudara, kau harus habis-habisan, kau harus saat teduh, kau harus mengasihi Tuhan, kau harus ibadah, kau harus merenungkan firman. Itu berarti Tuhan diuntungkan. Bukan berarti saya sebagai pemimpinmu diuntungkan, tapi itu untuk keuntungan kita, amin. Karena ketika kau mengasihi Tuhan, kasih Bapa mengalir, kasih Bapa terus deras mengalir atas hidupmu, kau tidak akan pernah tertarik dengan dunia. Kau gak akan pernah bisa ditindas oleh dunia. Kenapa? Tadi 1 Yohanes 5 ayat 9. Saya bicara kepada saudara bahwa dunia ini dikuasai oleh si jahat, saudara. Saudara gak bisa hidup sendiri tanpa kasih Bapa, betul? Karena hanya kasih yang bisa mengalahkan dunia. Amin, saudara. Jadi saya rindu sekali, saudaraku, hari ini tentang firman ini, saudara mengerti dengan mantap, ya. Jangan sampai firman ini berlalu begitu saja, tapi ada kesadaran, oh nggak mungkin aku bisa hidup di dunia. Saya nggak bisa tertarik dengan dunia. Hanya kalau saya memiliki kasih Bapa, saya tidak tertarik dengan dunia. Saudaraku, dunia sangat kuat menantang. Betul? Jadi satu-satunya saya harus mengasihi Bapa secara radikal. Kalau enggak, saya akan diseret oleh dunia yang jahat ini. Betul enggak saudara? Jadi saudaraku, bukan Tuhan yang diuntungkan. Saudara dan saya yang diuntungkan, amin. Maka itu Tuhan bicara. Di Yohanes 15 ayat yang ke-9. Mohon maaf hari ini rada lambat ya. Saudara mungkin akan pulang lebih lama karena saya tadi bagikan tentang 2021. Yohanes 15 ayat 9 dan 10. Atau kita ayat 9, kita baca dulu. Yohanes 15 ayat 9. Baik, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih. Saudaraku, beberapa kali kalau saudara baca firman, beberapa perintah Tuhan, firman Tuhan berkata, tinggallah di dalam kasihku. Saudaraku, itu seperti permintaan Tuhan yang terus menerus kepada jemaat, kepada kita. Kamu gak bisa apa-apa di dunia ini kalau kau gak tinggal dalam kasihku. Seperti begitu ya. Ya, seperti begitu. Kenapa? Karena dia mengasihi kita, saudara. Karena dia tahu kalau kita tinggal di dalam kasihnya, kita akan dimakan oleh dunia. Betul? Jadi gak ada alternatif lain kecuali kita habis-habisan dengan Tuhan. Amin. Beberapa kali dia katakan seperti Bapa mengasihi aku, demikian juga aku mengasihi. Tinggal anakku dalam kasihku. Tapi seringkali kita tidak mengerti. Kita berpikir apa untungnya buatku. Tapi hari ini aku mau katakan kepadamu,
Ini sangat penting. Karena ini sangat menguntungkan kita. Dunia semakin jahat. Amin. Maka itu Tuhan katakan, tinggal di dalam kasih-Ku. Anakku tinggal dalam kasih aku. Kalau kau mengasihi aku, kasih Bapa akan mengalir. Kalau kasih Bapa mengalir atas hidupmu, kau nggak pernah tertarik dengan dunia. Amin, saudara. Ini dalam, saudara. Kalau kau mau mencintai Tuhan hanya setengah-setengah, jangan harap kau kuat di dunia. Kalau kau nggak habis-habisan mati-matian radikal dengan Tuhan, jangan harap kau mengalami sukacita besar dan kemenangan besar. Yes? Karena seberapa besar kasih Bapa itu hidupmu, itulah seberapa besar kau tidak bisa ditarik oleh dunia ini. Amin, saudara. Karena hanya kasih yang bisa mengalahkan dunia. Saudara, kasih itu bukan perasaan. Saudara setuju dengan saya? Saudara, kasih itu bukan perasaan. Saudara setuju nggak dengan saya? Perasaan saya kok, saya ingin mengasihi si Tari ya, karena dia baik, karena dia kalau saya ngomong dia selalu merespon. Saudaraku, kasih itu bukan perasaan. Sehingga naik turun, betul nggak saudara? Perasaan saudara bisa up, bisa down, betul nggak? Tapi kasih itu karakter ilahi. Saudara setuju dengan saya? Amin. Jadi kasih itu bukan perasaan. Kasih itu karakter ilahi. Ya, kalau saya bilang kasih, di dalamnya itu komplit. Kasih itu murah hati, kasih itu sabar, kasih itu rendah hati. Betul nggak saudara? Firman Tuhan bicara begitu. Iya kan? Karakternya Tuhan, kasih itu saudara. Joy, kehidupan Tuhan. Amin. Makanya kasih itu bisa mengalahkan dunia. Betul nggak? Ngerti ya? Karena karakternya ilahi Tuhan itulah kasih. Jadi kasih itu bukan perasaan. Jadi gue nggak bisa lahirkan kasih dari dirimu sendiri. Ngerti ya? Makanya Tuhan katakan tinggal dalam kasih. Kau cintai aku, kata Tuhan, habis-habisan. Karena aku tahu kalau kau nggak cinta habis-habisan kepadaku, kau akan ditelan oleh dunia. Kau nggak punya senjata, betul nggak? Karena ketika kau mengasihi aku, kata Tuhan, aku akan alirkan joy. Aku akan karakterku. Karena karakter kasih itu adalah sabar, murah hati, betul nggak saudara? Dan ketika kau keluar, kau akan bisa mengalahkan dunia. Amin. Jadi saudaraku, kasih itu bukan perasaan. Kok gak bisa bilang bahwa, oh Tuhan rasanya Engkau mengasihi aku, jadi aku gak perlu intim dengan Engkau. Kok saya rasanya sih Tuhan mengasihi aku. Saudara, ini bukan perasaan, betul gak? Kau mesti punya tindakan, tinggal dalam kasih. Amin. Amin. Kita baca ayat selanjutnya. Ayat yang ke-10. Apa yang dimaksud tinggal di dalam kasihnya? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Sebab seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih. Apa yang dimaksud tinggal di dalam kasihnya? Tuhan kasih definisi. Anakku, arti tinggal dalam kasih itu kalau engkau menuruti perintahku. Artinya sama seperti aku tinggal dalam kasih Bapa, kata Yesus. Aku menuruti perintah Bapa. Jadi saudaraku, kasih itu tidak serta-merta terjadi kalau tidak dimulai dengan ketaatan. Setuju dengan saya?
Setuju dengan saya? Saya bisa ilustrasikan ini. Saudara mengasihi Tuhan dengan habis-habisan, dengan gila-gilaannya, saudara intim dengan Tuhan. Saudara mengasihi Dia. Dan saudara ketika saudara mengasihi, saudara berikan, Tuhan berikan firman bagimu. Betul nggak? Seperti begitu ya. Tuhan berikan firman. Dan saya percaya ketika kau taat, maka kau tinggal di dalam kasih. Jadi saudaraku, kasih itu harus dimulai dari kebenaran firman. Amin. Jadi nggak bisa kita bilang, saya mau tinggal dalam kasih Tuhan. Tapi saudara nggak pernah taat. Kenapa saudaraku? Karena hanya firman dan roh lah. Ya, hanya firman dan roh yang mengubahkan hidup kita. Sehingga apa? Dikatakan tadi, kalau kau tinggal dalam kasihnya, kau sanggup mengasihi orang lain. Hukum yang kedua kan dikatakan bahwa kasihilah sesamamu seperti kau mengasihi dirimu sendiri. Kita nggak akan pernah mampu, saudaraku, kita mengasihi saudara yang lain. Saudara-saudara percayalah bahwa Tuhan itu menciptakan tubuh itu yang sering bisa terluka. Betul nggak? Saya bisa masak, betul nggak? Masak tiba-tiba Mbak Minter, aduh, kemarin saya ada luka di sini. Tiba-tiba ipar saya bilang, baru masak ya, sama loh, saya terluka juga. Itu ciri-ciri ibu yang suka memasak, suka terluka. Saudara, tanpa kita sadari kita punya tubuh yang Tuhan izinkan gitu ya, kita sering terluka, betul nggak? Tapi percayalah di dalam tubuh kita ada imun yang bisa menyembuhkan luka itu. Ya, nah demikian juga kita, saudaraku, selama kita ketemu manusia, kita pasti terluka, betul? Jangan bilang gini, Mbak Yus, wih deh, senior kalau khotbah dahsyat, luar biasa, kayak dia seperti malaikat, dia nggak pernah bisa melukai hati saya. Bullshit. Benar? Selama kau ketemu dengan manusia yang namanya manusia, sehebat apapun, kau pasti terluka. Betul nggak, saudara? Saya mau kasih tahu itu. Jadi, saudaraku, kita ini nggak pernah bisa mengasihi saudara kita dengan kekuatan kita, betul nggak? Karena kita gampang terluka, betul? Ngerti nggak, saudara? Sehebat apapun, saya gampang terluka. Mungkin saya nggak ekspresif. Saya nggak langsung bilang, Pak Medi, kau melukai itu. Enggak, tapi dalam hati. Bisa jadi, betul nggak, saudara? Maka itu, saudara, kita nggak pernah bisa mengasihi saudara-saudara tanpa kasihnya. Betul? Amin. Nonsen, saudara, kalau kau nggak tinggal dalam kasihnya, kau bisa mengasihi saudara. Nonsen. Karena ketika kau tinggal dalam kasihnya, pekerjaan firman, pekerjaan roh, ketika kau taat, itulah yang mengubah hidupmu. Betul nggak? Sehingga ketika kau disakiti, firman Tuhan berkata dalam otak pikiranmu, ampuni dia. Kau taat, ampuni, betul nggak? Betul, saudara? Amin. Karena apa, saudara? Kalau kita tinggal dalam kasih, kita pasti merdeka. Kenapa? Karena firman itu yang memerdekakan kita. Amin. Kasih Bapa itu memerdekakan saudara, memerdekakan saya. Makanya dikatakan di dalam kasih tidak ada ketakutan, tidak ada apa. Karena di dalam kasih itu joy, kehidupan ilahi Tuhan itu membuat kita betul-betul merdeka. Amin. Karena pekerjaan firman itulah, saudaraku, yang mengubahkan pola pikir. Saudara, saya mau bagi berkat saja. Saudara mungkin merasa saya ini orang strong woman ya, orang-orang kuat. Tapi tahu nggak, masa lalu saya, saudaraku, saya ini gampang terluka. Sensitif. Ya. Saya bisa seperti ini karena saya tinggal dalam kasih. Amin. Karena dengan saya tinggal dalam kasih firman, taat pada firman itu yang mengubahkan pola pikir saya, mengubahkan sikap hati saya. Maka itu, saudaraku, kadang-kadang
orang sama-sama disakiti responnya berbeda, betul nggak? Misalnya saya sama Tari, Pak Medi sama-sama nyuekin saya, Pak Medi sama-sama nyuekin Tari. Tapi saya happy ye, penuh dengan sukacita. Tari sakit hati nggak bisa tidur 2 hari. Saudara, kadang-kadang betul nggak saudara? Kenapa respon orang berbeda? Bukan saya orang kuat, bukan Tari orang tidak kuat. Tapi seberapa besar kasih Bapa atas hidup saya menentukan respon saya. Betul? Ngerti ya? Seberapa besar saya tinggal dalam kasih Bapa menentukan respon saya. Betul? Orang bisa dibilang senior, ya. Orang bisa dibilang apa, saudaraku? Itu tidak menjadi ukuran. Tapi ukurannya ketika engkau berinteraksi dengan orang, ketika engkau berinteraksi dengan situasi, ketika engkau berinteraksi dengan keadaan yang tidak enak, bagaimana respon? Itu yang menentukan kedewasaan. Betul? Betul nggak saudara? Apakah kita anak-anak atau kita dewasa? Anak-anak saudaraku, kalau nggak dikasih sesuatu, nangis dia. Emosi yang muncul. Betul? Tapi kalau orang dewasa, nggak seperti itu. Betul? Jadi saudaraku, sangat penting tinggal di dalam kasih. Kalau saudara tidak tinggal dalam kasih, kok nggak bisa kasih saudara-saudaramu? Ya, saudaraku, kenapa sih iblis? Ingat ya, ini satu garis bawah. Iblis senang kita memiliki emosi negatif. Senang iblis kita konflik dengan yang lain. Kenapa iblis senang kita iri dengan yang lain, benci dengan yang lain? Karena itulah pintu masuk dia untuk diam dalam hidupmu. Betul? Saudara, kalau saudara nggak punya itu, dia nggak bisa masuk dalam hidupmu. Betul? Harus sadar engkau. Bagaimana tipu muslihat si jahat. Amin. Maka itu hari demi hari dia akan buat sedemikian rupa kekacauan di rumah Tuhan. Sehingga kita bisa beribadah. Tapi konflik hati, konflik batin, iri, pertikaian tetap ada. Kenapa? Iblis, dia nggak takut kita ibadah. Tapi dia berpikir, peduli amat lu ibadah ribuan di tempat gereja yang besar. Tapi aku punya tempat atas hidupmu. Betul nggak? Itulah yang dibilang rumah kasih. Amin. Gak boleh ada yang seperti itu. Amin. Harus bersih kita. Amin. Kenapa saudaraku? Iblis ingin diam dalam hidupmu. Ya. Bagaimana caranya? Dia gak mungkin bisa diam kalau kau gak mengalami konflik. Menyimpan benci, kesalahan orang lain. Ya, iri saudaraku. Itu menjadi tempat pijakan si jahat. Dan iblis akan buat sedemikian rupa supaya engkau fokus di situ. Betul nggak? Karena apa? Dia akan melakukan pembusukan dari dalam. Orang yang terus menyimpan itu firman itu lewat saja, saudara. Betul? Kenapa? Karena iblis sudah masuk dalam hidupnya dan lakukan pembusukan. Kenapa saudara? Karena iblis datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Dia akan bikin sakit penyakit. Maka itu banyak ibu-ibu yang kanker payudara, kanker hati, dikorek-korek. Dia menyimpan akar pahit di suaminya. Saya kasih tahu kepada saudara hari ini, kenapa engkau harus habis-habisan gila-gilaan mati-matian mengasihi Tuhan. Ini, betul? Kau nggak bisa mengasihi saudaramu dengan kekuatan, betul? Karena kita memang orang yang gampang terluka, betul? Daging kita ini gampang terluka, betul? Saya nggak akan bisa mengasihi Mbak Kensi tanpa saya tinggal, tanpa saya habis-habisan dengan Tuhan, betul? Karena peperangan kita adalah melawan si iblis. Saudara, kalau kau berikan celah sedikit, dia akan datang kepadamu. Maka itu hari ini saya rindu firman ini memerdekakan saudara. Ketika saudara dibilang, ayo kita radikal dengan Tuhan. Itu bukan Tuhan yang diuntungkan. Tapi saudara dan saya diuntungkan. Amin. Kau gak akan bisa mengasihi istrimu. Istri gak bisa mengasihi suami. Kalau kau gak tinggal dalam kasihnya. Amin. Karena kita cenderung selalu cepat terluka. Keangkuhan, kesombongan kita terus memerintah. Ego kita. Betul gak saudara? Dan kita gak pernah bisa. Kalau kita gak tinggal dalam kasih. Tinggal dalam kasih. Artinya apa? Artinya taat. Amin.
Kalau kau terus tinggal dalam kasih dan kau taat, ketika engkau disakiti, kau akan berkata, terima kasih, maafkan aku. Maafkan, lupakan, berkati. 3 kata itu. Kasih tahu sama saudara. Maafkan, ampuni, saudara. Ampuni, lupakan, berkati. Kasih tahu, ampuni, lupakan, berkati. Jadi kalau ada orang nyakiti, ya, kalau ada orang nyakiti, ampuni saja. Udah nggak usah tanya salah yang salah, mana yang benar, betul nggak? Lah kan saya yang benar, dia dong yang minta maaf. Lah dia yang salah, dia yang minta maaf. Kok saya nggak usah tanya? Bukan masalah salah dan benar, betul? Tapi kau harus taat pada firman. Itu tinggal dalam kasih. Ampuni saja. Mau saya yang salah, mau saya yang benar, ampuni saja. Setelah diampuni, tidak cukup diampuni saja apa? Lupakan. Jangan sampai kau bilang kau sudah ampuni, kau lupakan. Ketika kau mau luka lagi, kau cerita sama orang, dulu suami saya pernah lu. Berarti kau belum lupakan. Ya. Saya kadang-kadang lupa, saudaraku. Apa ya? Dia pernah nyakitin saya apa ya? Lupa saya, saudara. Hanya jangan juga lupakan. Tapi ini ya. Kata-kata yang tuntas, saudara. 3 hal kau harus lakukan dalam hidupmu. Amin. Karena kau gak akan bisa mengasihi saudaramu kalau kau masih tidak bisa mengampuni, kau tidak bisa lupakan, kau tidak bisa berkati. Wow, kau sampai harus berkati. Nanti terakhir saya akan ceritakan satu ilustrasi yang saya sendiri takjub, saudara. Nah, kita satu ayat firman Tuhan lagi di Matius 5. Hidup mengasihi dan berdamai bagi orang lain. Matius 5 ayat yang ke-44. Saya akan baca 44 sampai 45. Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak. Saudara, ini dahsyat sekali. Saudara, kalau saudara bisa mengasihi musuh itu bisa diartikan banyak hal. Yang menyakiti kita, betul nggak saudara ya? Yang menganiaya kita, yang menjolimi kita, memperlakukan kita tidak adil ya. Itu musuh. Dikatakan kalau engkau bisa mengasihi musuh, seperti tadi, tinggal di dalam kasih dan kau bisa ampuni, kau bisa lupakan, kau berkati ya. Kau merdeka, betul nggak? Tidak ada ganjalan, tidak ada sumbatan. Saudara, kasihan sekali orang yang hidup dalam konflik batin, betul nggak? Dia selalu dikendalikan oleh perasaannya. Kadang dia nggak bisa tidur 2 hari, dia nggak bisa tidur 3 hari, melakukan apapun tidak enak. Iblis mencoba menjadikan konflikmu masalah besar bagimu dan menjadi berhalamu, betul nggak? Itu terus dibikin. Pernah nggak ngalamin kayak gitu? Saya pernah, saudara. Nggak enak itu namanya kasih itu memerdekakan, kita baru tahu. Karena orang yang hidup di dalam kebencian itu nggak pernah bisa merdeka. Kemanapun saudaraku itu dibawa, iblis kendalikan. Karena iblis sudah ada tempat dalam hidupmu dan dia akan melakukan pembusukan. Sehingga kalau kau ngobrol sama orang, dengar suara si musuh, belum ngomong ini, bener nggak saudara? Jangankan itu lewat rumah dia aja gentengnya. Saudara, nggak enak banget, betul nggak? Saudara bisa ngerti bahwa kasih itu memerdekakan, betul nggak saudara? Luar biasa. Maka itu saya mau habis-habisan, gila-gilaan, mati-matian ngasih Tuhan. Tapi orang seneng hidup di situ, saudara. Ya, di cermin lihat wajah dia, bukan lihat kekasih, lihat wajahnya, saudara. Ya, saya apalagi kalau itu serumah, suami istri, udah FSS kamarnya cuma 1.
Kalau kamarnya 5 masih kayak sehari ini kamarnya 13 misalnya. Konflik batin dengan suami bisa pindah ke kamar nomor 6. Betul Pak Gultom ya. Ini kamarnya cuma itu aja. Waduh, mumet saudara. Ya. Saya mau kasih tahu bedanya. Kau hidup dalam kasih dan kau hidup dalam kebencian, betul nggak? Maka itu bilang, sampah aku nggak mau lah. Aku ingin merdeka. Bagaimana cara? Habis-habisan, gila-gilaan, mati-matian. Amin. Nah, yang luar biasanya dikatakan ini. Kalau engkau mau mengasihi musuhmu, kamu menjadi anak-anak Bapamu yang ayat ini ya, di surga. Dikatakan apa? Yang menerbitkan matahari. Itulah yang ilustrasinya, itulah yang kau bisa mengalahkan dunia, betul? Kebayang saudara? Ya, menerbitkan matahari. Saudara jangan berpikir kalau ada orang konflik musuh, kau ampuni, kau lupakan, kau berkati, dia nggak tahu kan? Tapi kau sedang menerbitkan matahari buat dia. Dahsyat itu saudara. Amin. Kalau kau nggak gitu, kau pembusukan ya. Kau akan iblis akan mencuri, membunuh dan membinasakan. Dikatakan engkau menerbitkan matahari bagi orang jahat, musuh kita ini. Kita terbitkan matahari. Gimana sih menerbitkan matahari? Dia itu seperti kesingkap saudaraku. Betul nggak? Waduh, saya yang salah. Betul nggak? Amin. Kenapa? Karena kau sudah bersih. Dia akan terbuka, aku yang salah. Aduh, aku harus minta maaf. Betul nggak saudara? Bahkan dikatakan, bukan hanya pada musuhmu, tapi pada orang baik. Ketika ampuni dia, orang baik akan berkata, biasa hidup dia. Betul nggak saudara? Wih, makanya saudaraku, kenapa Tuhan suruh kita tinggal di kasih? Amin. Dia katakan, dan menurunkan hujan. Apa itu hujan? Berkat. Selama ini iblis dalam hidupmu, hatimu menggambat berkat itu. Karena kebencian, kan betul nggak? Tapi karena engkau alirkan kasih, Tuhan menurunkan hujan pada orang yang benar dan orang yang tidak benar. Dahsyat saudara. Oke, saya tutup ya. Ini saya suatu ketika dengar di Radio Maestro. Ini suatu cerita. Ya, saya nggak tahu benar atau enggak. Ya, karena saya penggemar Maestro, di jalan saya suka ditemani oleh Maestro. Ada suatu cerita, saudara. Tapi saya menangis setelahnya. Suatu ketika ada seseorang di penjara. Seseorang ini adalah pembunuh berdarah dingin. Dia sudah membantai banyak orang. Ya, salah satunya ada anak muda yang dibantai sama dia. Dia bukan orang tua, tapi orang yang muda, begitu ya. Dan kejadiannya sudah 5 tahun yang lalu. Nah, karena dia pembunuh berdarah dingin, saudaraku, dia penuh dengan kebencian. Saudara lihat, cool gitu ya, diam gitu ya. Pada waktu di penjara, dia gak banyak omong. Sehingga kepala penjara semuanya, saudaraku, sulit untuk berkomunikasi dengan dia. Ya. Sampai suatu ketika, saudaraku, ada seorang ibu. Dia tahu pembunuh berdarah dingin di penjara. Setiap hari ibu ini, saudaraku, dia bawa rantang, 3 rantang untuk memberi makan si pembunuh ini. Pertamanya dia bicara, ngapain kamu ke sini? Ya, buat apa ini? Buat kamu. Saya mengasihimu. Saya ingin kamu makan. Pertama dia enggak, ini saudaraku ya, enggak mau makan. Ibu ini enggak pernah absen. Setiap hari dia bawa rantang saudaraku, dia pergi ke penjara. Dia enggak mungkin bisa ngomong. Ya, pembunuh berdiri enggak pernah ini, diam saja. Dia taruh saudara. Sampai hari demi hari saudaraku, akhirnya dia mulai ngomong. Kenapa kamu lakukan ini? Aku kan sudah nggak mau. Orang tua rentah katanya. Ngapain apa? Peduli
nih kamu dengan aku? Saya melihat di dunia ini gak ada orang yang mengasihi aku. Ibu ini bilang, saya mengasihi kamu anak muda. Kalaupun kau tolak aku akan datang terus dengan rantangku. Supaya kau mengerti bahwa aku mengasihi kamu. Terus dia ngomong, kenapa kamu mengasihi aku? Karena aku pernah punya anak, wajahnya mirip kamu. Dia seumur kamu. Saya tidak punya anak lagi. Dia nggak cerita, saudaraku. Tapi saya tahu, kalau saya mengasihimu, saya sama seperti saya mengasihi anak saya. Dia cool, saudaraku. Lama, saudaraku, pembunuh berdarah dingin mulai lembut. Dia mulai berkomunikasi. Dia boleh merasakan kasihnya si ibu. Sampai suatu ketika, saudaraku, si pembunuh berdarah dingin ini punya hukuman mati. Betul nggak? Nama Yua matiin orang. Ya udahlah, dihukum mati saja. Jaksa sudah berkumpul. Kalau di dramanya benar, saudara. Waduh, ini saya nggak bisa cerita seperti itu ya. Intinya saja ya. Terus sudah gitu, pas gitu, tiba-tiba saudaraku setelah ini petisinya dihukum mati. Si ibu ini lari-lari karena dia mikir kok nggak ada di penjara gitu ya. Rantangnya ini mau ditaruh di mana? Ternyata sudah dihakimi, sudah dilakukan penetapan hukuman mati. Dia lari, dia ternyata hakim, saya nggak mau dia dihukum mati, katanya. Kenapa? Katanya ya, tidak bisa, hukum harus terjadi. Dia harus dihukum mati, dia sudah membunuh banyak orang. Dia bersaksi sekian tahun yang lalu. Ini ibunya bersaksi ya. Anak saya dibunuh oleh dia. Saudara bisa ngerti? Anak saya dibunuh oleh dia. Kaget kan si pembunuh berdarah dingin ini. Dia nangis, saudaraku. Dia nggak ngerti sama bahwa ibu ini anaknya dia bunuh. Tapi kasihnya mendatangkan matahari buat dia. Amin. Sayalah orang yang menentang dia dihukum mati. Walaupun anak saya dibunuh oleh dia. Tapi Tuhan memberikan hati pengampunan buat saya. Saya sedih melihat jiwa dia terluka. Saya mengasihi dia. Kalau Pak Hakim setuju, izinkan saya yang memprotes dia dihukum mati. Beri kesempatan dia untuk bertobat. Singkat kata saudara, dia tidak dihukum mati. Dia peluk ibu itu. Ibu beritahu Tuhanmu, kenapa engkau bisa seperti itu? Seharusnya kau benci aku. Seharusnya kau bunuh aku. Tapi kenapa engkau enggak lakukan itu? Kau punya anak satu-satunya aku bunuh. Dia nggak tahu, saudaraku, setiap dia kasih rantang bahwa itu adalah ibu orang yang dia bunuh. Dia nangis dan dia terima Yesus. Bisakah engkau seperti itu? Kadang-kadang kita disakiti sedikit saja. Betul nggak, saudara? Luka kita udah sebesar gajah. Betul nggak, saudara? Selesai saudaraku, saya nangis. Tuhan, berikan hatimu seperti ibu. Dia tidak bisa mampu mengasihi pembunuh. Tapi dia tinggal di dalam kasih. Dia sanggup menerbitkan matahari. Amin. Saudaraku, diceritakan di seluruh hakim itu. Semuanya tunduk menangis. Tuhan menerbitkan matahari bagi orang yang baik dan orang yang jahat. Mereka memuji nama Tuhan. Ada seorang ibu yang mau mengampuni. Saudara, itulah standar Tuhan atas hidup. Amin. Maka itu tinggal di dalam kasih. Amin. Jangan cepat terluka. Karena kalau kau tinggal dalam kasih, kasih Bapa itulah yang membuat kau merdeka. Ampuni, lupakan, berkati. Amin. Dan Tuhan katakan, karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Amin. Kadang-kadang kita lihat kesalahan saudara kita kecil. Kita sudah benci sebesar gajah. Bayangkan, belum dibunuh. Seperti seorang ibu ini punya anak tunggal dibunuh. Tapi dia mengasihi pembunuh itu.
Bahkan pemuda itu menolak, dia datang terus hanya ingin tahu bahwa aku mengasihi. Saudara, saya percaya Tuhan bicara hari ini buatmu. Maka itu gak ada yang lain kecuali engkau habis-habisan, mati-matian, gila-gilaan mengasihi Tuhan. Amin. Kasihlah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Dan kasihlah sesamamu. Jangan dibalik, saudara. Kau gak bisa mengasihi sesamamu tanpa kau mengasihi Tuhan. Habis-habisan, gila-gilaan, mati-matian. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan ajar aku, bersihkan aku. Untuk apapun yang terjadi, mungkin musuh menyakiti, bisakah aku mengampuni dia? Kalau Tuhan, aku tinggal dalam kasih-Mu, aku percaya Aku akan berikan kasih-Mu untuk mampu mengasihi banyak orang. Amin. Mari kita bangkit berdiri.